Halo mahasiswaku sekalian ya, ini saya lanjutkan. Tadi sudah selesai metode substitusi. Sekarang saya lanjut ke metode integral parsial. Nah, kenapa kok saya menggunakan integral parsial duluan? Sebenarnya masih ada integral-integral berikutnya, tapi ini juga yang terpendek ya. Artinya terpendek supaya kalian mudah untuk mengingat. Ini mari kita lihat di papan tulis ya. Metode integral parsial. Kenapa kok disebut dengan parsial? Karena kita terpisah-pisah menyelesaikannya. Di dalam integral ada integral lagi, itu maksudnya ya. Nah, sekarang rumus umumnya, bentuk umumnya adalah kenapa kita menggunakan integral parsial? Apabila kalau nanti kalian memisahkan U ya, sama dengan sekian. Kalau ternyata DU-nya itu akhirnya sama dengan atau mirip dengan integral sebelum pemisahan tadi, maka gunakan substitusi. Kalau ini kalian punya U, kalian punya DV, itu masing-masing tidak saling menggantikan. Jadi seperti perkalian dua buah fungsi. Jadi ini seperti perkalian dua fungsi ya, jadi yang tidak ada hubungannya. Contohnya misalnya, jadi ini rumus ya, integral UdV itu sama dengan UV dikurangi integral VdU. Jadi nanti kalian menentukan siapa yang jadi U, siapa yang jadi dV. Kadang kalau terbalik boleh, kadang ketika UdV nya terbalik itu bisa saja tambah menyulitkan ya. Jadi harus pinter-pinter kalian mana sebagai U dan mana sebagai dV ya. Contohnya sekarang saya punya integral x e pangkat x dx ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya memisalkan U sama dengan X, DU nya apa? Dx ya. Di sini sisanya, ini U, yang ini sisanya. Sisanya adalah dV. dV nya ini, maka V itu adalah apa? Integralnya ini. Jadi integral ini tetap ini ya. Maka dimasukkan rumus UV, U kali V, X kali E pangkat X ini minus integral VdU, V-nya ini, DU-nya ini, jadi E pangkat X dx. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kembali ke rumus dasar, yaitu apa integralnya? E pangkat X, jadi hasilnya adalah X E pangkat X min E X pangkat X ditambah C, X-nya, E pangkat X-nya keluar, hasilnya X min 1 ini ditambah C ya. Nah itu, jadi kita pakai parsial, antara X sama E pangkat X tidak saling menggantikan ya. Seperti substitusi tadi, ini parsial. Contoh yang kedua ya, X sin X dx ya, X sin X dx. Nah sekarang kayak tadi, ini sebagai U, ini sebagai dV. U sama dengan X, DU nya adalah dx ya. Sisanya sin X dx sebagai dV, maka dV integral sin X dx adalah apa? Min cos X ya. Jadi ketika saya masukkan ke dalam rumus UV, maka rumusnya apa? U kali V, U-nya ini, V-nya ini, jadi min X cos X minus ya integral VdU, V-nya min cos X dx ya. Jadi saya punya min X cos X min jadi plus cos X dx ya. Nah, jadi integral cos X dx kalian udah tahu integralnya cos adalah sin. Jadi inilah jawabannya ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa kok saya punya U sama dengan X? Kalau saya balik bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti ini kalau terbalik ya. Saya tuliskan ya. Ini saya hapus, saya tuliskan sebagai bukti bahwa jangan sampai terbalik ya. Nih. Nah, ini saya hapus lagi. Ya. Misalnya ini U-nya saya ganti E pangkat X ya. DU-nya terus DV-nya apa? DV-nya adalah X dx sisanya ya. Jadi sekarang kalau ini saya hapus, ini E pangkat X sebagai U, X dx-nya sebagai dV. Ya, apa yang terjadi? DU-nya adalah turunannya ini, sedangkan V-nya adalah integral X dx. Apa yang terjadi? Integral X dx apa? Setengah X kuadrat. Maka di sini ketika saya tuliskan, ya, saya tuliskan di sini sama dengan apa? U kali V setengah X kuadrat E pangkat X min integral VdU setengah X kuadrat E pangkat X dx. Nah, lihatlah apa yang terjadi di sini. Ditanyakan X pangkat 1, munculnya malah X kuadrat. Itu artinya apa? Bertambah besar. Jadi jangan terbalik ya. Nanti ini tidak akan ketemu sampai di bawah. Jadi apa kesimpulannya? Kuncinya adalah kalau kalian ketemu salah satu fungsinya adalah fungsi polinomial ya, atau fungsi suku banyak mulai dari X pangkat 1, X pangkat 2 sampai X pangkat N, maka selalu
selalu jadikan U yang merupakan fungsi linear ini, ya. Paham ya? Jangan dibalik. Karena begitu dibalik akhirnya apa? Ini jadinya salah, ya. Gitu. Paham sampai di sini? Ini contoh 1 dan 2 tadi ya. Sekarang, apakah integral parsial ini bisa berulang? Bisa sekali, ya. Contohnya, ya. Contohnya misalnya yang ketiga, yaitu integral misalnya x kuadrat e pangkat x saja lah ya. Misalnya lebih ini biar papan tulisnya kecil soalnya. X kuadrat e pangkat x ya. Seperti tadi ya. Rumus fungsi aljabarnya jadikan sebagai U, yaitu x kuadrat. dv-nya apa? dv-nya yang e pangkat x dx. du-nya adalah 2x dx. dv-nya adalah integral x. E pangkat x adalah e pangkat x ya. Maka rumusnya UV. Ini kalikan ini. X kuadrat e pangkat x min integral VDU ya. 2x e pangkat x dx. Loh, Bu, ini kok masih perkalian dua buah fungsi lagi? Iya, inilah yang namanya integral parsial berulang. Ya, integral parsial berulang. Sehingga penyelesaiannya apa? Kembali lagi, ambil U sama dengan apa? Kalau tadi sisanya x kuadrat, ini sisanya x, maka jadi U sama dengan x saja. du-nya sama dengan dx ya. dv-nya e pangkat x dx. v-nya tetap e pangkat x ya. Jadi sekarang integral ini sama dengan berapa? X kuadrat e pangkat x saya tulis lagi ya, 2-nya saya tulis keluar, 2-nya ini keluar, maka integral x dx lagi U kali V, x e pangkat x min V du apa? Integral e pangkat x dx ya. Jadi hasilnya berapa? Jangan lupa nanti ditambahkan dengan C min 2x e pangkat x min kali min jadi plus 2, integral ini e pangkat x ditambah C. Nah, gampang kan ya? Gitu. Jadi artinya apa? Integralnya parsial berulang, pangkatnya semakin turun itu berarti pemisahannya benar, ya. Jadi, nah, satu contoh soal lagi yang tidak turun tapi pertanyaannya diulang lagi di dalam jawabannya seperti apa? Nah, sekarang saya kasih contoh yang terakhir, yang nomor 4 ya. Silakan ditulis dulu. Habis ini saya tulis yang fungsinya ketika di integral parsial muncul lagi di dalam pertanyaan ya. Sudah? Kalau sudah, saya hapus. Ya. Nomor 4. Nah, yaitu integral apa? Misalnya e pangkat x cos x dx. Nah, ini integral parsial berkali-kali nih, ya, 2 kali. Nah, apa ini misalkan? Kalau tidak ada rumus fungsi aljabarnya, boleh dibolak-balik. Artinya apa? Boleh U e pangkat x dv-nya ini, atau boleh U-nya cos x, ininya dv-nya e pangkat x dx. Jadi selain yang fungsi aljabar tadi itu polinomial, tidak boleh dibalik ya. Jadi ini saya boleh e pangkat x, du-nya apa? Tetap e pangkat x dx ya. dv-nya apa? Sisanya cos x dx ya. Maka v-nya apa? Integral cos adalah sin x ya. Maka di sini rumusnya U kali V. Apa U kali V? E pangkat x sin x, e pangkat x sin x ya. Min integral VDU. VDU kembali lagi x sin x dx ya. VDU lah, ini yang tadi Bu ditanyakan e pangkat e cos x, kok munculnya e pangkat sin x? Iya, ini pun namanya sebagai apa? Integral parsial berulang. Berulang itu artinya apa? Pemisahan lagi ya, yaitu U-nya e pangkat x, du-nya e pangkat x dx, dv-nya sin x dx, v-nya apa? Integral sin min cos x ya. Nah, dimasukkan lagi rumusnya ke sini jadi e pangkat x sin x ya. Saya tulis saja supaya kalian mengerti nanti pemisalannya. E cos x dx
sama dengan E pangkat X sin X ya, minusnya di luar, lagi U kali V min E pangkat X cos X min integral V du min kali min plus E pangkat X cos X dx. Nah ini, lihatlah di sini yang ditanyakan itu muncul di dalam jawabannya ini ya. Nah sekarang kita lihat, kalau ini saya uraikan jadi apa? E pangkat X sin X min kali min plus E pangkat X cos X min kali plus min E pangkat X cos X dx ya. Seandainya ini saya beri nama I, ini juga saya beri nama I, berarti apa? I sama dengan min I. I-nya ini pindah ke sini jadi berapa? 2I ya, atau 2 integral E pangkat X cos X dx sama dengan apa? E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X ya. Jadi integral I E pangkat X cos X dx sama dengan berapa? 2 yang ini pindah ke sini, setengah E pangkat X sama, terus tinggal sin X ditambah cos X plus C ya. Nah itu, jadi paham ya? Jadi bisa saja integral parsial itu adalah pangkatnya semakin turun, atau kalau gitu seperti ini ya, bisa pangkatnya yang ditanyakan muncul kembali. Nah ini ya. Jadi sampai di sini anak-anakku semuanya, mahasiswaku sekalian, kita sudah menyelesaikan teknik pengintegralan yang kedua, yaitu integral parsial. Mudah-mudahan dengan rumus dasar yang sudah saya berikan sama rumus contoh soal yang sudah saya berikan ini, kalian paham dengan metode integral parsial ya. Terima kasih.